Hai teman-teman, apakah kalian tahu kalau bumi kita sedang tidak baik-baik saja? Keberadaan sampah plastik dan limbah lainnya dapat membahayakan makhluk hidup di sekitar lingkungan kita. Maka dari itu, untuk menjaga bumi kita tetap sehat, sebisa mungkin kita harus mengurangi sampah yang sulit terurai secara alami, yaitu salah satunya dengan menerapkan gerakan Green Action for Health and Environmental. Tapi sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu Green Action for Health and Environmental? Jadi, apa itu Green Action for Health and Environmental? Green Action for Health and Environmental merupakan kegiatan yang bertujuan mengurangi sampah dengan menerapkan konsep eco-friendly, zero waste, dan for air. Selain itu, kita dapat memanfaatkan limbah sampah yang masih dapat diolah dan dimanfaatkan menjadi benda lain untuk difungsionalkan kembali. Sehingga secara perlahan kita dapat melindungi serta memberikan dampak positif pada lingkungan sekitar dan semua makhluk hidup. Alasan kami memilih tema Green Action for Health and Environment ini adalah karena banyaknya sampah di lingkungan permukiman yang terbuang sia-sia tanpa adanya pengolahan secara berkelanjutan. Nah, tujuan dipilihnya tema ini adalah untuk mengedukasi dan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai isu-isu sampah, merubah pola pikir dan kebiasaan masyarakat tentang penggunaan produk sekali pakai dan kebersihan lingkungan sekitar, mengurangi sampah dan mendaur ulang agar dapat difungsikan kembali, memperkenalkan masyarakat terhadap konsep eco-friendly product dan zero waste yang sudah banyak diterapkan di Jenis sampah. Pemilihan sampah adalah kegiatan penanganan sampah dari sumbernya dengan memisahkan sampah berdasarkan kategori yang sesuai. Yang pertama adalah organik. Sampah yang mudah mengalami pelapukan atau dekomposisi dan terurai menjadi bagian yang lebih kecil dan tidak berbau atau kompos. Contohnya adalah sisa makanan, tulang, duri, sayur, kulit buah, dan lain-lain. Yang kedua adalah reuse atau guna ulang. Sampah anorganik yang masih dapat digunakan kembali untuk fungsi yang sama ataupun fungsi yang lainnya. Contohnya ada botol kaca, botol plastik, kaleng minuman, ataupun kaleng makanan. Kemudian yang ketiga adalah recycle atau daur ulang. Sampah anorganik yang dapat dijadikan bahan baru yang lebih berguna untuk mengurangi penggunaan bahan baku yang baru. Contohnya ada plastik, kaca, kertas, kardus, karton, dan lain-lain. Yang terakhir adalah residu. Sampah yang bukan sampah organik maupun sampah anorganik yang tidak dapat diguna ulang atau didaur ulang. Sampah ini perlu diolah dengan pembakaran suhu tinggi atau penimbunan. Contohnya ada puntung rokok, permen karet, pembalut, popok bayi, dan lain-lain. Hasil pemilihan itu terbagi atas 4, seperti yang tadi ada organik, reuse, recycle, dan residu. Terdapat 2 kategori tempat sampah tambahan, yakni yang pertama adalah logam bekas. Sampah yang dihasilkan dari sisa kegiatan yang menggunakan logam. Contohnya ada potongan besi, kawat, paku, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah limbah B3. Limbah yang berasal dari kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang membahayakan kesehatan manusia, lingkungan, dan kelangsungan hidup makhluk lain. Contohnya ada baju bekas, kiceret bekas, kemasan terkontaminasi B3, dan lain-lain. Kita awali pembahasan dengan pengertian sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga adalah limbah yang dihasilkan oleh kegiatan rumah tangga. Limbah ini bisa berupa sisa-sisa sayuran seperti wortel, kol, bayam, selada, dan lain-lain. Bisa juga berupa kertas, kardus, atau karton. Limbah ini juga memiliki daya racun tinggi jika berasal dari sisa obat dan aki. Lalu ada manfaat. Nah, di sini sudah terlihat ada 2 manfaat. Yang pertama ada kerajinan dari bungkus kemasan plastik. Olahan pertama ini mulai dipraktekkan oleh ibu-ibu rumah tangga yang cinta lingkungan loh. Kamu juga bisa mencontoh produk ini. Jadi kamu bisa membuat sendiri produk-produk seperti tas atau juga taplak meja. Bahkan bisa membuat karpet loh, menggunakan sampah plastik dari aneka kemasan plastik multi-layer seperti deterjen, sabun colek, refill shampoo, dan sabun.
Lalu yang kedua ada kompos untuk menyuburkan tanaman. Semua sisa makanan kamu dapat kamu komposkan loh. Caranya cukup buat wadah dari ember yang dibolongkan. Kemudian penampungan di bawahnya untuk menampung pupuk cair. Selanjutnya, kamu bisa mengubah tumpukan sampah rumah tangga yang selama ini lebih banyak diabaikan menjadi uang. Caranya gimana? Caranya menjadikannya sebagai bisnis. Kamu bisa membuat olahan-olahan di atas sebagai produk bisnis kamu. Misalnya kamu mengolah sampah organik menjadi kompos lalu kamu jual. Seperti yang manfaat tadi ya. Yang kedua, ada sampah per kilo. Kamu juga bisa membuat uang tanpa menjualnya dengan mengumpulkan sampah menurut jenisnya, lalu menjual kembali ke pengepul sampah. Biasanya sampah-sampah yang memiliki nilai jual per kilo adalah sampah botol kaca, sampah plastik keras berlogo 2 atau 5, kardus atau kertas, dan logam. Dan yang terakhir ada kirim ke bank sampah. Selain menjual ke pengepul sampah, kamu juga bisa mengirimnya ke bank sampah loh. Saat ini sudah cukup banyak bak sampah yang dikelola bersama oleh warga di setiap wilayah dan hasil penjualannya digunakan bersama untuk program warga. Umumnya, bak sampah menerima sampah anorganik. Bedanya, kamu tak harus memisahkan menurut jenis-jenisnya seperti ketika menjual ke pengepul. Dampak bagi manusia dan lingkungan sangat besar. Sudah kita sadari bahwa pencemaran lingkungan akibat perindustrian maupun rumah tangga sangat merugikan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Melalui kegiatan perindustrian dan teknologi diharapkan kualitas kehidupan dapat lebih ditingkatkan. Namun seringkali peningkatan teknologi juga menyebabkan dampak negatif yang tidak sedikit. Berikut adalah dampak sampah terhadap lingkungan. Yang pertama, sampah dapat menimbulkan pencemaran udara karena mengandung gas-gas yang terjadi dan perombakan sampah, bau yang tidak sedap, daerah becek, dan kadang-kadang berlumpur terutama apabila hujan datang. Yang kedua, sampah yang bertumpuk-tumpuk dapat menimbulkan kondisi dari segi fisik dan kimia yang tidak sesuai dengan lingkungan normal yang dapat mengganggu kehidupan di lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, di sekitar daerah pembuangan sampah akan terjadi kekurangan oksigen. Keadaan ini disebabkan karena selama proses perombakan sampah menjadi senyawa-senyawa sederhana, diperlukan oksigen yang diambil dari udara di sekitarnya. Yang keempat, gas-gas yang dihasilkan selama degradasi sampah dapat membahayakan kesehatan karena kadang-kadang proses pembusukan ada pengeluaran gas-gas beracun. Yang kelima, dapat menimbulkan berbagai penyakit terutama yang dapat ditularkan oleh lalat atau serangga lainnya dan binatang-binatang seperti tikus dan anjing. Hai, saya Ines Mulia. Di sini saya akan mempraktikkan tentang zero waste dan eco-friendly. Jadi, apa itu zero waste dan eco-friendly? Oke, pertama-tama mari kita mulai dengan penjelasan dari zero waste. Zero waste merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir sampah mulai dari limbah sampah berakhirnya suatu produksi. Konsep dari zero waste dapat menerapkan prinsip 4R, yaitu reduce atau mengurangi, reuse atau menggunakan kembali, recycle atau mendaur ulang, dan replace atau mengganti. Selanjutnya yaitu eco-friendly. Jadi, apa itu eco-friendly? Eco-friendly merupakan produk ramah lingkungan yang limbah atau sampahnya dapat terurai dengan cepat secara alami, sehingga tidak membahayakan lingkungan sekitar serta makhluk hidup. Praktik zero waste dan eco-friendly akhir-akhir ini mulai populer dipraktikkan di berbagai tempat, yaitu dengan membawa botol atau wadah sendiri dari rumah untuk membeli minuman di luar, menggunakan paper straw, bamboo straw, stainless straw, atau lainnya pengganti plastik straw, serta menggantikan plastik dengan paper bag. Selain itu, saat kita berbelanja kebutuhan di luar rumah, kita dapat membawa tote bag atau eco bag sendiri untuk meminimalisir penggunaan tas plastik. Dan mungkin jika kamu lupa membawa tote bag atau eco bag, kamu dapat membeli produk tersebut dengan harga yang sangat terjangkau.
Bahkan di beberapa tempat seperti Jakarta dan Bali sudah menerapkan no plastik pada setiap tos serba yang tersebar di sana. Saya Arlindia Nurrosian Hanafi dari kelas IE 0301 dengan NIM 1203-2060. Di sini saya akan menjelaskan kenapa harus mengolah limbah kertas. Daur ulang kertas merupakan pengolahan kembali kertas yang sudah dipakai dan tidak digunakan menjadi kertas baru yang bisa dipakai kembali. Pemanfaatan limbah kertas ini pertama kali dilakukan di Jepang pada tahun 1030 disebabkan karena ketidakstabilan pengolahan pemerintah pada saat itu. Proses pengembangan daur ulang kertas terus berlanjut di tangan seseorang penemu bernama Matthias Kops dengan metode daur ulang kertas dengan penghapusan tulisan yang ada di dalam kertas lama dan menghasilkan kertas baru yang bisa digunakan kembali. Berikut adalah cara mengolah limbah kertas yang bisa digunakan untuk menulis kembali. Saya Beceda Freya dengan NIM 1203200031. Saya mengambil tema EcoBrick. Sudah ada yang tahu belum apa sih EcoBrick itu? EcoBrick adalah cara lain untuk utilisasi sampah-sampah tersebut selain mengirimnya ke landfill atau pembuangan akhir. EcoBrick dikemas dengan plastik bekas dengan kepadatan yang ditentukan. Mereka berfungsi sebagai blok bangunan yang dapat digunakan kembali. EcoBrick dapat digunakan untuk memproduksi berbagai macam barang, termasuk furniture, dinding taman, dan bangunan lainnya. Yuk, mari kita simak langkah-langkah pembuatan EcoBrick dengan mudah. Langkah yang pertama, siapkan botol plastik bekas. Di sini saya menggunakan botol plastik berukuran besar. Lalu siapkan gunting, siapkan stik kayu. Di sini saya memakai tongkat sapu. Lalu sampah plastik yang sudah dicuci bersih. Gunting sampah plastik menjadi panjang, tetapi di sini saya menggunting dadu agar lebih mudah dimasukkan ke dalam botol. Jika sudah menjadi dadu seperti ini, sisihkan sampah, ambil botol plastik, lalu masukkan sedikit demi sedikit hingga penuh. Yang terakhir, kemudian tekan menggunakan tongkat atau bisa juga menggunakan sumpit. Tekan dan kalian bisa lanjutkan mengisi hingga padat. Bagaimana menurut kalian? Tertarik mencobanya? Di sini, saya mempunyai salah satu contoh hasil karya dari EcoBrick yang diubah menjadi kursi dan meja. Mudah banget kan buat dicoba di rumah. Selain mudah, demi sedikit solusi sederhana ini bisa menyelamatkan dunia dari sampah plastik rumah tangga yang sulit terurai. Hai, kenalin aku Yunita, aku dari kelompok 7. Kalian tahu nggak ini apa? Yap, ini kopi saset yang biasa dinikmati dengan cara diseduh. Tapi teman-teman tahu nggak, selain bisa diseduh, ada hal lain yang bisa kita buat dari produk ini. Eits, tapi kali ini bukan kopinya, tapi sasetnya. Kalian tahu nggak, saset yang biasanya dibuang itu bisa kita manfaatkan untuk dijadikan sebagai prakarya. Mau tahu prakaryanya seperti apa? Ini dia produk yang aku bilang tadi. Nggak kebayangkan dari kemasan yang sering kita buang, ternyata bisa jadi barang berguna kayak gini. So, jangan biasakan buang sampah sembarangan ya. Tapi usahakan daur ulang supaya alam terjaga dan kita juga bisa rasakan manfaatnya.
always remember that this little action maybe can save our beloved planet and make our Earth better in the future. What up, world? It's your boy, just one of the guys down here. Well, I could be more specific. I'm a human, and just wanted to, for the sake of all of us Earthlings out there, just wanted to say